jaminan dan perlindungan gizi serta kesehatan bagi setiap anak Indonesia terdapat dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengamanatkan masalah gizi dan kesehatan sebagai hak anak. Gizi dan kesehatan merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Mengingat zat gizi merupakan bahan pembentuk otak dan organ lain yang berhubungan dengan perkembangan anak. Zat gizi diperlukan sebagai neurotransmitter. Zat gizi berperan dalam pembentukan imunitas anak. Kesehatan merupakan garansi bagi kelangsungan proses pendidikan anak usia dini. Upaya mewujudkan standar kesehatan fisik pada anak usia dini memerlukan dampingan orang dewasa yang memiliki kompetensi di bidang perawatan, gizi, dan kesehatan. Sayuran segar, semangat mekar, berseri, cerah setiap hari. 4 sehat, 5 sempurna, untuk masa depan kita. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dapat diukur dengan metode antropometri. Ukuran antropometri yang bermanfaat dan sering dipakai adalah 1. Berat badan, 2. Tinggi atau panjang badan, 3. Lingkaran kepala, 4. Lingkaran lengan atas, dan 5. Lipatan kulit. Kelima jenis ukuran antropometri ini dapat dilengkapi dengan ukuran yang lain, yaitu untuk kasus-kasus khusus, seperti kasus kelainan bawaan atau menentukan jenis perawakan dengan melakukan pengukuran lingkaran dada, perut, leher, dan lainnya. Anak usia 2-6 tahun diukur dengan cara berdiri, dan hasil ukurannya disebut tinggi badan. Secara mudah dan sederhana, pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang ditempel di dinding. Lihatlah ukuran yang tertera pada bagian bawah alat pengukur tinggi badan. Biasanya, angka yang paling rendah adalah 50 cm atau 70 cm. Tandai dinding untuk menunjukkan batas terbawah dengan cara mengukur dinding dari dasar lantai setinggi 50 cm atau 70 cm. Minta anak berdiri di atas lantai tanpa alas kaki dan tidak memakai topi atau penutup kepala. Posisi badan membelakangi alat ukur. Punggung menempel pada alat ukur, tapi tidak bersandar, dan kepala tegak. Gunakan penggaris untuk menghitung tinggi anak agar sesuai dengan ukuran yang tertera pada alat ukur. Agar ukuran yang dibaca tidak bias, maka posisi tenaga pendidik yang mengukur memandang lurus ke alat ukur yang ada di dinding, atau bisa dengan posisi jongkok. Catat hasil pengukuran di buku evaluasi gizi anak. Anak usia 2-6 tahun ditimbang dengan cara berdiri, dan hasil ukuran timbangan yang terbaca kita harapkan merupakan berat badan dari anak. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan. Agar memperoleh hasil timbangan yang tepat, maka perlu memperhatikan ketelitian alat timbangan dengan memeriksa sebelum dan setelah menimbang beberapa anak, ketelitian pelaksana yang menimbang, dan keadaan anak yang ditimbang diupayakan berpakaian harus seminim mungkin. Adapun tahap-tahap penimbangan adalah sebagai berikut. 1. Timbangan diletakkan pada tempat yang datar. 2. Pastikan jarum timbangan berada pada titik 0. 3. Siapkan form atau kartu pencatatan atau rapor gizi sebelum penimbangan dimulai. Pada waktu penimbangan, sebaiknya ada petugas khusus yang mencatat berat badan anak. 4. Bukalah sepatu anak sebelum ditimbang. 5. Buatlah anak senyaman mungkin pada saat ditimbang. 6. Catat hasil penimbangan pada kartu pencatatan. 7. Cek kembali posisi jarum timbangan setelah menimbang 7-10 orang anak. Pengukuran lingkar kepala berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan otak, karena masa besar tengkorak mengikuti perkembangan otak, sehingga bila ada hambatan, maka pada perkembangan otak juga akan terlambat. Lingkar kepala
mencerminkan status gizi kekurangan energi protein yang kronis pada usia 2 tahun pertama. Pasca 2 tahun, pertambahan lingkar kepala berjalan lambat, sehingga penggunaan lingkar kepala untuk menilai status gizi kurang efektif lagi. Meteran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lingkar kepala anak. Sayuran segar, semangat mekar, berseri cerah setiap hari. 4 sehat, 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk pauknya yang sederhana, cukup gizi dapatlah terberi. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara tak tertandingi. Sayuran segar, semangat mekar, berseri cerah tiap hari. 4 sehat, 5 sempurna untuk masa depan kita. Nasi, lauk, sayur dan buah, kalau dapat ditambah Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan beberapa hal mengenai status gizi dan cara pengukuran status gizi pada anak. Selanjutnya akan kami sampaikan bagaimana cara melakukan penilaian hasil pengukuran. Selamat menyaksikan. sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Lauk pauknya yang sederhana, cukup gizi dapatlah terberi. Buah-buahan paling banyak di sini. Pemirsa, setelah tadi kita sampaikan materi tentang status gizi anak dan cara pengukurannya, selanjutnya akan kami sampaikan cara melakukan penilaian dari hasil pengukuran tersebut. Selamat menyaksikan. Secara sederhana, untuk menilai berat badan dan tinggi badan anak usia dini yang dilahirkan cukup bulan, juga sering dilakukan dengan berbasis berat badan dan tinggi badan anak waktu lahir. Selain itu, pendidik dapat menilai hasil pengukuran dengan cara membaca grafik pertumbuhan dan perkembangan anak dari bulan ke bulan, seperti yang ada dalam data kesehatan anak atau Kartu Menuju Sehat atau KMS. Setelah diketahui hasil pengukuran tersebut, maka perlu dilakukan tindakan pada setiap hasil yang diperoleh. Cukup gizi dapatlah terberi. Buah-buahan paling banyak di sini, Nusantara. Makan pada dasarnya memberikan asupan zat gizi ke dalam tubuh, sehingga tujuan utama pemberian makan atau kegiatan makan adalah memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian makan anak usia dini, yaitu jumlah makanan dan jenis zat gizi. Mutu konsumsi zat gizi yang baik akan tercapai jika asupan gizi tersebut memenuhi kebutuhan tubuh terhadap berbagai jenis zat gizi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing zat gizi. Zat-zat gizi ini berdasarkan jumlah yang dibutuhkan bagi tubuh dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Makronutrien berupa air, karbohidrat, lemak, dan protein, dan 2. Mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Terdapat lebih dari 45 jenis zat gizi yang dibutuhkan seseorang. Bahan makanan yang beragam pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok pangan. Pengelompokan pangan ini harus menunjukkan peranan, khususnya dalam menyediakan zat gizi utama yang dibutuhkan manusia,
meliputi sumber kalori, sumber protein, dan sumber mineral. Pada tahun 1994, Departemen Kesehatan mengeluarkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS dengan 13 pesan dasar menuju gizi seimbang. Kelahiran PUGS ini merupakan suatu proses dinamisasi dan penjabaran secara operasional dari slogan 4 Sehat 5 Sempurna atau ESLS. Fungsi utama zat gizi yang dalam ilmu gizi populer dengan istilah triguna makanan yang meliputi: pertama, sumber tenaga, yaitu padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan. Yang kedua, sumber zat pengatur, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang ketiga, sumber zat pembangun, yaitu kacang-kacangan, makanan hewani, dan hasil olahan. Dari anjuran tersebut, terlihat terdapat 6 kelompok pangan, yaitu nasi, hewani, susu, nabati, sayuran, dan buah-buahan. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan cara melakukan penilaian dari hasil pengukuran serta kebutuhan gizi anak. Selanjutnya akan kami sampaikan tahap-tahap pemberian makan pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Pemirsa, pemberian makanan yang baik pada anak usia dini merupakan cara utama anak mendapatkan kebutuhan gizinya. Praktek pemberian makan kepada anak usia dini harus berpedoman pada tahapan perkembangan anak. Untuk itu, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tahap-tahap pemberian makan pada anak usia dini. Selamat menyaksikan. Makanan untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Air susu ibu atau ASI. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik dan paling cocok bagi bayi. Komposisi ASI sangat sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi yang belum sempurna. ASI dapat memenuhi semua kebutuhan gizi anak sampai anak berumur 4-6 bulan. ASI punya peran penting bagi tumbuh kembang manusia, khususnya di masa krusial 0-24 bulan. Makanan untuk anak usia 6-9 bulan. Pemberian ASI diteruskan. Pada umur 6 bulan, alat cerna bayi sudah berfungsi. Mulai diperkenalkan dengan makanan padat dan ASI atau MPASI, lumat 2 kali sehari. Untuk mempertinggi nilai gizi makanan, nasi tim bayi ditambah sedikit demi sedikit dengan sumber zat lemak, yaitu santan atau minyak kelapa atau margarin untuk menambah kalori makanan bayi dan memberikan rasa yang enak. Setiap kali makan, berikanlah MPASI bayi dengan takaran: umur 6 bulan, beri 6 sendok makan, umur 7 bulan, beri 7 sendok makan, umur 8 bulan, beri 8 sendok makan, umur 9 bulan, beri 9 sendok makan. Bila bayi masih lapar, ibu bisa menambah takarannya. Makanan untuk anak usia 9-12 bulan. Pemberian ASI diteruskan. Pada umur 10 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan keluarga secara bertahap. Bentuk dan kepadatan nasi tim bayi harus diatur secara berangsur, mendekati bentuk dan kepadatan makanan keluarga. Berikan makanan selingan 1 kali sehari. Pilihlah makanan selingan yang bernilai gizi tinggi, seperti bubur kacang ijo, buah. Usahakan agar makanan selingan dibuat sendiri agar kebersihannya terjamin. Bayi perlu diperkenalkan dengan beraneka ragam bahan makanan. Campurkanlah ke dalam makanan lembik berbagai lauk pauk dan sayuran secara berganti-ganti. Pengenalan berbagai bahan makanan sejak dini akan berpengaruh baik terhadap kebiasaan makan yang sehat di kemudian hari. Makanan untuk anak usia 12-24 bulan. Pemberian ASI diteruskan. Pemberian MPASI atau makanan keluarga sekurang-kurangnya 3 kali sehari dengan porsi separuh makanan orang dewasa setiap kali makan. Selain itu, tetap berikan makanan selingan 2 kali sehari. Variasi makanan diperhatikan dengan menggunakan padanan bahan makanan. Misalnya, nasi dapat diganti mie, bihun, roti, atau kentang.
Hati ayam dapat diganti dengan tahu, tempe, kacang ijo, telur, maupun ikan. Bayam dapat diganti dengan daun kangkung, wortel, atau tomat. Bubur susu dapat diganti dengan bubur kacang ijo, bubur sumsum, maupun biskuit. Menyapih anak harus bertahap. Jangan dilakukan secara tiba-tiba. Kurangi frekuensi pemberian ASI sedikit demi sedikit. Makanan untuk anak usia 24 bulan ke atas. Pada usia 1 tahun, anak sudah diperbolehkan makan seperti makanan keluarga. Sepiring nasi sehari 3 kali, itu baru cukup kalori. Makanan anak usia dini pada waktu sakit. Pemberian ASI tetap diteruskan. Pada waktu bayi atau anak sakit, kebutuhan gizi mereka meningkat, sedangkan nafsu makannya berkurang. Karena itu, makanan diberikan sedikit demi sedikit, tetapi sering. Sangat baik diberikan bubur yang diencerkan dengan kaldu ayam atau daging untuk merangsang nafsu makan anak. Makanan yang lunak dan hangat seperti bubur, mie, bihun lebih disukai oleh bayi atau anak yang sedang sakit. Setelah sembuh dari sakit, bayi atau anak harus makan lebih banyak untuk mengganti kehilangan atau kerusakan sel-sel tubuh pada waktu sakit. Bentuk makanan dianjurkan tetap lunak atau disesuaikan dengan kemampuan makan bayi atau anak. Makanan anak usia dini bila ibu bekerja. Kalau ibu bekerja di luar rumah dan meninggalkan rumah lebih dari 6 jam sehari, usahakan tetap menyusui sebelum dan sesudah pulang kerja. Tinggalkan pesan pada pengasuh bayi atau anak yang dapat dipercaya tentang cara membuat, menyiapkan, dan memberikan makanan pada bayi atau anak. Sebaiknya pesan ditulis dan ditempelkan pada dinding dapur atau ruang makan yang mudah terlihat oleh pengasuh bayi atau anak atau anggota keluarga yang lainnya. Demikian tadi pemirsa, beberapa hal yang harus diketahui mengenai pemenuhan kebutuhan gizi anak usia dini. Makanan yang tidak seimbang baik jumlah maupun jenis zat gizi merupakan salah satu faktor penyebab langsung gizi kurang. Memberikan anak makanan dengan mutu gizi baik akan mencegah anak mengalami masalah gizi kurang yang pada gilirannya akan mewujudkan anak usia dini yang sehat, bergizi, dan cerdas.